Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aisyah Duatul Nasiha. Di sini aku akan menjelaskan tentang program menampilkan pengurutan angka dan pengurutan huruf dari data yang diinput oleh user. Nah, pertama-tama kita buat dulu sebuah main class baru yang dimana kita bisa melakukan dengan kita klik kanan pada bagian program, kemudian kita pilih new, kita pilih Java main class. Kemudian di sini kita tuliskan nama main class yang ingin kita gunakan. Di sini aku gunakannya adalah final struktur data. Kemudian kita enter. Nah, yang pertama-tama yang aku gunakan itu adalah pertama aku mendeklarasikan perintah scanner. Terus scanner input scanner system.in. Nah, di mana scanner itu adalah perintah yang menyatakan bahwa program itu sudah bisa untuk menginput data. Nah, di sini kenapa dia itu masih merah? Karena kita harus terlebih dahulu kita import perintahnya itu, kita import dulu. Nah, jika sudah kita import, maka perintah scanner itu sudah bisa kita gunakan. Nah, kenapa dia itu harus kita import? Karena sebenarnya perintah scanner itu dibaliknya itu ada kodingan-kodingan yang sudah dibuat oleh para pengembang Java yang dibuat untuk memudahkan para penggunanya. Nah, jadi kita itu perlu mengimport dulu perintah yang sudah dibuat oleh pengembangnya itu agar bisa kita gunakan. Kemudian di sini aku juga membuat sebuah linked list dengan tipe datanya adalah integer, dengan namanya adalah bilangan, nah, yang dimana dia itu sama juga harus kita importkan dulu. Nah, linked list itu adalah sebuah list yang dimana dia itu datanya itu saling terhubung. Nah, jadi dia itu datanya itu saling terhubung antara data pertama dengan data selanjutnya dengan data selanjutnya lagi. Jadi dia itu terhubung. Nah, di sini aku tuh perlunya itu dua linked listnya. Jadi kan yang pertama kita sudah membuat linked list dengan nama bilangan. Sekarang aku mau buat satu lagi linked listnya itu dengan tipe datanya itu adalah karakter. Kemudian dengan namanya adalah karakter. Jadi sekarang aku udah punya dua linked list. Kemudian aku juga deklarasikan sebuah variabel dengan tipe datanya integer dengan nama angka dan juga dengan tipe data char dengan namanya itu adalah huruf. Nah, kemudian di sini aku membuat suatu perintah yang dimana dia itu akan menampilkan output, masukkan nilai inputan. Nah, yang dimana aku buat juga suatu variabel baru dengan tipe datanya itu adalah string, dengan nama variabelnya adalah inputan, dengan input dot next line. Nah, yang dimana ini perintah input next line ini adalah perintah di mana kita itu sudah bisa menginput data. Kan kalau scanner tadi adalah perintah di mana program kita itu sudah bisa menginput data, tapi kita belum diminta nih untuk menginput datanya. Nah, kalau pada bagian input dot next line ini itu kita itu emang udah diharuskan, udah diwajibkan untuk menginput data. Kalau kita nggak input data, maka pada baris-baris selanjutnya itu nggak akan diproses sama sekali. Nah,
yang dimana dia ini data inputan yang masuk itu akan kita simpan dia itu ke dalam variabel inputan. Nah, kemudian aku ada buat suatu array baru dengan tipe datanya adalah char, dengan namanya adalah data, yang dimana dia itu dengan perintah input to lowercase dan juga to char array. Nah, yang dimana data inputannya itu akan aku tampung dia ke dalam suatu array. Nah, kenapa dia itu harus kita tampung dalam suatu array? Karena aku tuh kan mau buat program di mana dia itu mengurutkan data angka sama data huruf. Nah, di sini kan dia itu kalau misalnya dalam tipe datanya yang awalnya string, dia itu datanya itu nggak memiliki indeks ataupun nggak punya indeks, jadi datanya itu akan dibaca sekaligus. Nah, aku kan di sini mau mengurutkan dia berdasarkan data, angka dan juga huruf. Makanya di sini aku membutuhkan yang namanya array, yang dimana datanya itu akan memiliki indeks. Kalau misalnya aku tampung dia itu dalam array, karena kan kita mau mengurutkannya. Nah, jadi aku buat dalam array supaya datanya itu dapat dibaca satu persatu karena dia punya indeks. Nah, terus char array ini adalah perintah di mana datanya itu yang dia itu akan menghasilkan array dengan tipe data karakter yang berasal dari tipe data string. Jadi maksudnya itu seperti data yang awalnya dengan tipe data string itu kita ubah dan kita masukkan dia ke dalam char, kita harus ubah dulu dia. Nah, jadi ubah dia menjadi karakter itu adalah dengan menggunakan perintah char array. Nah, jadi kita ubah dia. Jadi yang awalnya string kita ubah dia dengan tipe data char supaya nanti bisa kita masukkan dia ke dalam array char. Nah, kemudian lowercase. Lowercase ini adalah perintah ataupun metode yang digunakan untuk mengubah nilai string yang ada itu menjadi nilai huruf kecil semua. Jadi jika user itu memasukkan data dengan nilai huruf besar, nah maka program itu akan otomatis mengganti dia menjadi huruf kecil semua. Nah, yang dimana datanya itu berasal dari data inputan. Data inputan yaitu adalah data yang diinput oleh user tadi, yang akan disimpan ke dalam array karakter. Kemudian aku ada buat suatu perintah lagi untuk menampilkan output, yaitu kosong aja. Nah, kenapa aku buat kosong? Karena aku buatnya itu supaya dia itu ada selang lah antara output yang pertama dengan output yang kedua itu kan, supaya ada spasi lah. Nah, di sini kan ada print dan juga print line. Nah, aku mau jelasin perbedaan antara print dan juga print line. Nah, print itu dia itu adalah perintah yang dimana akan menampilkan outputnya itu dengan tanpa spasi ataupun tanpa enter. Jadi datanya itu udah nggak di enter, datanya itu ataupun hasil dari prosesnya itu dia itu nggak akan berada di bagian selanjutnya, tapi akan ada di sampingnya gitu. Nah, kalau print line ini adalah perintah yang dimana menghasilkan outputnya itu dengan adanya spasi ataupun adanya enter. Jadi data hasil dari programnya itu akan berada di baris selanjutnya. Tuh. Nah, kemudian aku melakukan suatu perulangan yang dimana aku gunakan itu untuk mengecek data itu apakah data angka, apakah data huruf.
Nah, di sini kita gunakan looping for, yang dimana kita jabarkan variabel awalnya dengan inisial A, yang mana nilainya itu adalah 0. Kemudian A itu lebih kecil dari data length. Kemudian A itu akan melakukan penambahan pada saat program itu terpenuhi. Nah, kemudian dengan dia memiliki kondisi if jika data dengan indeks A itu lebih besar sama dengan 0 dan data dengan indeks A itu lebih kecil sama dengan 9, maka variabel angka sama dengan karakter dot get number value data dengan indeks A dengan bilangan dot add angka. Nah, maksudnya apa sih yang bagian proses ini? Nah, jadi kan kita sudah di sini kita melakukan pengecekan kan ini, apakah dia itu data A itu indeks A itu apakah dia itu lebih besar daripada 0 dan apakah dia itu lebih kecil daripada 9. Nah, jika kondisi terpenuhi, maka program ini akan dijalankan. Di mana wadah angka itu dia itu akan menampung data A yang dimana ada perintah di sini get numeric value. Nah, get numeric value ini adalah perintah di mana akan mengembalikan nilai integer dari nilai yang diwakilkan dengan karakter. Jadi seperti misalnya kan kita data A ini awalnya ini kan kita ubah dia menjadi ke tipe karakter kan, yang dimana kita pakai char array ini tadi, yang dimana kan dia itu awalnya string. Kemudian kita ubah dia ke dalam tipe datanya char gitu kan dengan perintah char array. Nah, jadi kan otomatis data dengan indeks A ini tipe datanya sekarang ini adalah char. Nah, karena dia itu betul dia itu adalah bilangan, kan tadi kita udah mengecek dia itu bilangan. Jadi kan kita mau masukkan dia ke dalam linked list bilangan ini lah kan maksudnya. Nah, jadi kita payah mengubah dulu dengan tipe data char tadi, kita ubah tipe data char tadi itu kita ubah dia ke dalam bentuk integer kembali. Nah, di mana kita menggunakan perintah get numeric value, mengembalikan nilai yang awalnya diwakilkan dengan char itu ke bentuk integer. Nah, di mana data tersebut data dengan indeks A itu akan tersimpan dengan variabel angka, yang di mana variabel angka itu akan dimasukkan add itu adalah perintah untuk memasukkan, akan dimasukkan ke dalam linked list bilangan. Nah, jadi data-data yang udah kita ngecek tadi itu, datanya itu akan disimpan ke dalam bilangan, linked list bilangan. Nah, kemudian kecuali jika dia itu ternyata bukan bilangan, kan? Jika dia ternyata itu bukan bilangan, maka else if dengan kondisi di mana data dengan indeks A itu lebih besar sama dengan A dan data dengan indeks A itu lebih kecil sama dengan Z, maka karakter add data dengan indeks A. Nah, jadi kalau misalnya dia itu ternyata bukan angka, kan? Tadi kan kita di sini sudah melakukan pengecekan gitu kan? Kita udah lakuin pengecekan nih. Nah, ternyata pas bagian ini data dengan indeks A, apakah dia itu lebih besar daripada 0? Ternyata enggak, karena dia itu angka, karena dia itu huruf kan? Nah, enggak. Jadi otomatis program selanjutnya ini program ini nggak akan dilanjutkan lagi, karena
di sini kan ada kondisi, ada logika, di mana dan logika dan itu adalah di mana kedua-dua proposisinya itu harus benar. Jadi kalau misalnya otomatis di bagian proposisi pertama saja sudah salah, otomatis dia itu benar false. Jadi dia itu programnya itu prosesnya itu nggak bisa dilanjutkan lagi, karena dia itu kalau misalnya dan itu kedua proposisinya itu harus benar-benar. Nah, jadi karena dia itu tidak merupakan huruf, tidak merupakan angka, maksudnya tidak merupakan angka, maka akan pindah ke kondisi if selanjutnya, yang dimana jika data dengan indeks A itu lebih besar sama dengan A, terpenuhi kan, karena dia itu bukan angka tapi dia itu huruf. Nah, kalau misalnya kondisinya terpenuhi, maka perintah ini akan dijalankan, yang dimana data dengan indeks A tadi yang merupakan huruf tadi itu akan dimasukkan ke dalam linked list karakter. Nah, kemudian jika kondisinya itu sudah terpenuhi, maka akan dilakukan yang namanya penambahan. Nah, penambahan ini akan selalu dilakukan terus pelulangannya sampai kondisinya itu tidak memenuhi lagi. Nah, jika tidak memenuhi lagi, maka akan selesai proses pengulangannya. Nah, kemudian di sini aku juga menggunakan sebuah array baru lagi dengan tipe datanya adalah integer dengan nama nilai, yang dimana dia itu akan menampung nilai bilangan dot size. Nah, kenapa aku buat integer baru? Kenapa aku buat sebuah array baru? Karena kan aku kan nanti akan menggunakan panjang data atau length gitu kan nanti di prosesnya. Nah, sedangkan pada linked list bilangan itu dia itu tidak memiliki perintah ataupun operator yang menyatakan bahwa panjang dari data tersebut. Dia hanya punya adalah ukuran ataupun banyaknya data, yaitu adalah size. Nah, karena aku perlu nanti dia untuk operasi nanti pengurutannya, maka aku jadikan dia ke dalam bentuk array, yang dimana nanti bisa aku gunakan dia untuk proses nanti. Karena dia kalau misalnya dia sudah masuk ke dalam array kan otomatis dia itu ada perintah untuk lengthnya, panjangnya, dan juga di array. Kenapa juga aku mengubah dia dengan ke array lagi? Karena aku juga meluluh dia untuk memiliki indeks, di mana nanti agar nanti data-datanya itu bisa diurutkan satu persatu gitu loh. Itu kenapa aku membuat satu array baru lagi. Nah, kemudian di sini aku akan melakukan looping lagi untuk memfilter datanya, untuk memfilter data yang ada di dalam bilangan list itu, yang dimana dengan for variabel awalnya aku inisialisasikan dengan B, yang mana nilainya itu adalah 0. Kemudian B itu lebih kecil daripada bilangan size. Kemudian dengan B itu akan melakukan penambahan. Nah, jika kondisi terpenuhi, maka nilai dengan indeks B itu akan menampung bilangan .get B. Nah, jadi maksudnya ini apa sih perintah yang ini? Nah, jadi for di sini kan dengan variabel awalnya itu adalah 0, yang dimana B itu lebih kecil daripada bilangan size, panjang bilangan linked listnya itu, dan dimana jika kondisi terpenuhi maka B itu akan melakukan penambahan. Nah, dimana dia itu dengan prosesnya adalah nilai dengan indeks B, dia itu berisi bilangan get B. Jadi maksudnya itu adalah nilai B, dapatkan nilai B pada bilangan
pada linked list bilangan, kemudian dimasukkan nilai tersebut ke dalam nilai dengan indeks B. Itu. Nah, kemudian di sini aku akan mengeluarkan datanya itu dengan menggunakan perintah for, di mana di sini aku inisialisasikan bahwa integer i itu sama dengan 0, kemudian i itu lebih kecil dari nilai length, kemudian i itu akan melakukan penambahan. Nah, di mana di sini kita buat sebuah wadah kosong gitu, yang mana dengan nama awal, yang dimana dia itu akan menampung nilai i. Nah, dia itu akan menampung nilai i. Kemudian di sini lakukan perulangan lagi for dengan variabel awalnya itu adalah j, yang dimana dia itu adalah i, nilai i itu ditambah dengan nilai 1, kemudian nilai j itu lebih kecil dari nilai j itu lebih kecil dari nilai length, kemudian j itu akan melakukan penambahan. Nah, dengan kondisi, di mana terkondisi if jika nilai dengan indeks j itu lebih kecil dari nilai dengan indeks awal atau dengan nilai dengan indeks awal yang dia itu berisi nilai i. Nah, maka nilai awal itu sekarang akan menampung nilai j. Nah, di mana jadi di sini prosesnya itu integer i sama dengan 0. Jadi kita nilai awalnya itu adalah 0, kemudian i itu lebih kecil daripada nilai length, yang dimana nilai length itu adalah panjang dari nilainya itu, panjang dari variabel array dengan nama nilai. Kemudian jika kondisi terpenuhi, i itu akan melakukan penambahan. Nah, di mana dia itu nilai i tadi, nilai i tadi itu akan ditampung ke dalam sebuah variabel awal. Nah, kemudian di sini ada looping lagi, yang dimana dengan nilai awalnya itu, variabel awalnya itu adalah i ditambah dengan 1, kemudian j itu nilainya itu nggak lebih kecil dari nilai length, kemudian jika kondisi terpenuhi, j itu akan melakukan penambahan. Di mana jika nilai j yang sekarang ini, yang ini lebih kecil daripada nilai awal yang tadi mengandung i, maka nilai awal itu sekarang itu akan menampung nilai j. Nah, kemudian akan dilakukan perulangan lagi. Jika kondisi tidak memenuhi, maka akan dijalankan program pertukaran ataupun swap. Bukan swap, di mana di sini integer whole pada kosong yang mengandung nilai dengan indeks awal. Kemudian nilai dengan indeks awal itu akan menampung nilai dengan indeks j, dengan indeks i. Nah, kemudian nilai dengan indeks i akan menampung nilai dari variabel whole. Nah, jadi nilai whole ini kan wadahnya kosong, dia itu akan menampung nilai awal, nilai dengan indeks awal, yang mana nilai dengan indeks awalnya itu adalah sekarang itu adalah j, adalah nilainya j, kan sekarang nilai awalnya ini adalah j, gitu kan. Nah, kemudian nilai dari j itu, nilai dengan indeks j itu akan menampung nilai dengan indeks i nya itu berapa indeksnya kan.
indeks KI. Nah, kemudian nilai indeks KI itu akan menampung nilai dari whole, yang dimana nilai dari whole ini adalah nilai dengan indeks J. Nah, kemudian jika kondisinya sudah tidak memenuhi, maka di sini aku buat suatu perintah untuk menampilkan output sistem out print dengan datanya adalah ascending kata huruf dengan huruf. Kemudian di sini aku lakukan perulangan untuk mengeceknya dengan integer x-nya itu sama dengan 0. Kemudian x itu kondisi x itu lebih kecil daripada nilai length. Kemudian x itu akan melakukan penambahan, yang dimana prosesnya jika kondisi terpenuhi, maka perintah sistem on print nilai dengan indeks x ditambah dengan nilai kosong akan dijalankan. Nah, kemudian di sini aku ada buat yang lain juga untuk menampilkan output juga, sistem out print. Nah, ini adalah perintah untuk ke baris selanjutnya supaya ada spasi gitu ya kan. Nah, kemudian di sini aku buat array baru dengan namanya itu adalah nilai huruf, yang dimana dia itu nanti akan menampung karakter size, nilai dari karakter size. Sama juga seperti yang dibilangkan tadi, kenapa dia itu harus diubah ke dalam array? Karena di linked list karakter itu sendiri, dia itu tidak ada operator ataupun fungsi yang menyatakan panjang dari data, sedangkan kita nanti diproses di program itu, di proses pengurutan itu kita membutuhkan length panjang datanya. Nah, makanya itulah kenapa itu dimasukkan dia ke dalam suatu array. Dan juga kenapa salah satunya lagi adalah karena supaya nanti datanya itu bisa dihitung ataupun dicek satu persatu, karena dia punya indeks kan, jadi datanya itu bisa dicek satu persatu. Tuh, makanya dia itu dibuat array baru yang menampung nilai karakter size itu. Dimana dengan kondisi looping lagi, integer b sama dengan 0, kemudian b itu lebih kecil dari karakter size, kemudian b itu akan melakukan penambahan dengan programnya adalah nilai huruf dengan indeks b akan menampung nilai karakter get b. Nah, dapatkan nilai B dari linked list karakter, kemudian masukkan dia itu ke dalam nilai huruf dengan indeks B. Nah, kemudian di sini kita lakukan proses pengurutan, yang dimana kita lakukan looping for dengan nilai i-nya sama dengan 0, kemudian i-nya itu lebih kecil dari nilai huruf dot length, kemudian i itu akan melakukan penambahan dengan proses variabel awal itu akan menampung nilai i.
Sama seperti pada proses pengurutan di bilangan tadi. Kemudian dengan looping lagi dengan integer j itu sama dengan i ditambah 1. Kemudian j itu lebih kecil dari nilai dot length. Kemudian j itu akan melakukan penambahan, dimana dengan kondisi if nilai huruf dengan indeks j itu lebih besar dari nilai huruf dengan indeks awal, maka nilai awal itu akan menampung nilai j. Nah, jadi prosesnya itu kayak gini. Sama juga seperti bilangan tadi, di mana nilai awal i itu akan ditampung ke dalam nilai variabel awal. Variabel dengan nama awal. Nah, kemudian d itu adalah nilai i ditambah dengan 1. Kemudian j itu harus lebih kecil daripada nilai length. Kemudian jika kondisi terpenuhi, j itu akan melakukan penambahan. Kemudian dengan kondisi di mana jika nilai huruf dengan indeks j itu lebih kecil daripada nilai huruf dengan indeks awalnya itu di sini adalah i, maka nilai awal itu sekarang itu menyimpan nilai j. Nah, kemudian jika proses ini tidak memenuhi, maka akan dilakukan yang namanya proses swap ataupun pertukaran, yang dimana hole itu akan menampung nilai huruf dengan indeks awal, kemudian nilai huruf dengan indeks awal akan menampung nilai huruf dengan indeks i. Kemudian nilai huruf dengan indeks i itu akan menampung nilai huruf. Nah, kemudian jika programnya itu sudah tidak memenuhi lagi, maka akan melakukan perintah untuk menampilkan hasil output, yang dimana print akan menampilkan yaitu adalah ascending data huruf, yang dimana akan melakukan perulangan untuk mengecek nilainya adalah integer x itu sama dengan 0, kemudian x itu lebih kecil dari nilai huruf dot length, kemudian x itu akan melakukan penambahan dengan proses yaitu adalah sistem untuk menampilkan output yaitu nilai huruf dengan indeks x itu ditambah dengan 0. Nah, ini programnya sudah selesai. Nah, kemudian di sini aku coba memberitahukan bagaimana sih algoritma ataupun langkah-langkah tahapan-tahapan dalam proses pengurutan ini. Jadi misalnya di sini itu data yang diinput adalah A, K32, E. Misalnya ini adalah nilai yang diinputnya itu. Nah, di sini kan nilainya ini sudah masuk ke dalam nilai array ini kan, yang otomatis sekarang nilai dari cat array itu adalah A, K32,
Oke. Nah, kenapa ini huruf kecil? Karena kan di sini ada perintah untuk to lowercase. Jadi dia otomatis nilainya yang ada huruf besar ini berubah menjadi huruf kecil. Jadi akan menjadi AK32E. Nah, kemudian masuk ke perintah ini. Perintah untuk kita mengecek nilainya. Nah, kan di sini nilai integernya adalah A. Nilai A-nya itu diibaratkan dengan 0. Jadi A itu apakah lebih kecil dari panjang datanya? Nah, di sini panjang datanya itu adalah 5. Datanya itu kan ada 5. Jadi di sini data lengthnya itu sama dengan 5. Nah, apakah 0 itu lebih kecil daripada 5? Nah, jika iya, maka program ini akan dijalankan. Nah, di mana if jika data dengan indeks 0. Nah, data dengan indeks 0 itu adalah A kan berarti, karena kan array itu dimulai dari angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi data dengan indeks ke 0 itu adalah A. Apakah A itu lebih kecil, lebih besar ataupun sama dengan 0? Enggak, karena dia itu enggak memenuhi, maka akan pindah ke bagian ini. If, apakah data dengan indeks 0 yaitu adalah A itu lebih besar sama dengan A, memenuhi kan? Dan data dengan indeks A dengan nilainya itu adalah A itu lebih kecil sama dengan Z, memenuhi. Nah, karena kalau memenuhi, maka data dengan indeks ke 0 ini yang sekarang nilai datanya itu adalah A, itu akan masukkan ke linked list karakter. Jadi sekarang linked list karakter itu nilainya adalah A. Nah, kemudian kau udah memenuhi, akan lakukan penambahan lagi. Jadi sekarang nilai A itu adalah 1. Nah, 1 itu apakah lebih kecil dari data length dari 5? Jika iya, maka program ini akan dijalankan. Nah, di sini kita tengok lagi. If data dengan indeks 1 yaitu adalah K, apakah dia itu lebih besar daripada 0? Enggak. Jadi pindah ke bagian perintah ini. Yang dimana if data dengan indeks ke 1 yaitu adalah K, itu apakah lebih besar daripada A? Dan apakah dia itu lebih kecil daripada Z? Karena dia itu memenuhi, maka akan dilakukan program ini. Yang dimana data dengan indeks ke 1 yaitu K, itu akan dimasukkan ke dalam linked list karakter. Yang berarti sekarang linked list karakter itu sudah memiliki nilai AK. Nah, kemudian kita coba, karena udah siap kan prosesnya itu, kita lakukan lagi namanya penambahan. Jadi sekarang nilainya itu adalah 2. Itu 2. Nah, 2 itu apakah lebih kecil daripada 5? Karena iya, programnya akan dilakukan lagi. Yang dimana data dengan indeks kedua, yaitu sekarang itu adalah 3, apakah dia itu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 9? Karena dia memenuhi, maka perintah ini akan dilakukan. Yang dimana data dengan indeks kedua, yang sekarang ini bernilainya itu adalah 9, yang nilainya itu adalah selang 3. Nah, akan diubah dia menjadi integer kembali. Dengan yang awalnya itu ada karakter, diubah jadi dengan integer dan dimasukkan ke dalam bilangan angka. Jadi sekarang bilangan angka ini adalah, angka itu sekarang nilainya itu adalah 3. Nah, nilai 3 itu akan dimasukkan ke dalam linked list bilangan. Jadi sekarang linked list bilangan itu udah punya nilai 3. Kemudian karena udah memenuhi, dilakukan penambahan lagi. Jadi sekarang linked listnya itu adalah 3. Nah, 3 itu apakah lebih kecil daripada 5? Karena iya, dia akan dilakukan proses lagi. Yang dimana apakah data dengan indeks ketiga itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil daripada 9? Karena memenuhi, maka program ini akan dilakukan. Jadi sekarang nilai dari angka itu adalah 2. 2 kan sekarang? Nah, kenapa dia itu bisa 2? 3-nya itu kemana? Jadi dalam Java itu dia itu bukan diambil. Jadi nilainya itu dilihat dari nilai yang paling terakhir. Jadi nilai sebelumnya itu akan digantikan dengan nilai yang selanjutnya. Jadi yang diambilnya itu adalah nilai yang terakhir. Bukan dihapus, tapi tergantikan nilainya. Jadi sekarang nilainya itu 2. Jadi 2 itu akan dimasukkan ke dalam linked list bilangan. Karena dia tadi kan bilangan. Jadi sekarang bilangan itu sudah menampung nilainya itulah 3 dan 2. Nah, kemudian lakukan penambahan lagi. Jadi sekarang nilainya itu adalah 4. Nah, 4 itu apakah lebih kecil daripada data length? Karena iya, dia memenuhi.
maka program dilakukan. Yang dimana apakah dengan data dengan indeks keempat itu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 9. Karena dia memenuhi, maka program ini akan dijalankan lagi. Jadi sekarang nilainya itu adalah memenuhi. Rupanya nggak memenuhi. Nggak memenuhi ternyata. Jadi dia itu pindah ke bagian ini. If data A itu apakah lebih besar daripada A dan lebih kecil daripada Z. Karena dia itu E itu kan huruf. Jadi program ini kan yang memenuhi, jadi akan dimasukkan ke dalam karakter. Yang dimana sekarang karakter itu sudah menyimpan nilai huruf A, C, dan E. Nah, sekarang aku akan coba jelaskan bagian untuk pengurutannya. Nah, jadi kan di sini integer nilai. Jadi dia itu adalah panjang nilainya. Nah, panjang dari nilainya itu kan adalah, kalau tadi bilangnya itu 2 panjangnya kan. Panjang nilainya itu adalah 2. Nah, jadi di sini bilangan size-nya itu sama dengan 2, kan? Nah, kemudian di sini kita lakukan pelupingan, kita mengecek nilainya. Jadi nilai dengan integer B itu lebih kecil dari bilangan size, yang dimana bilangan size-nya itu 2, dan B itu akan melakukan penambahan jika kondisi terpenuhi. Nah, jadi kan 0, 1. 0 itu kan lebih kecil daripada 2. Nah, kemudian prosesnya kalau kan dimana dengan nilai B berarti kan nilai dengan indeks 0. Jadi nilai dengan indeks 0 itu adalah 3. Nah, 3. Dapatkan nilai ketiga, kemudian kita masukkan nilai ketiganya itu ke dalam indeks B. Jadi indeks B-nya itu adalah 0. Jadi sekarang nilai itu menampung nilainya itu adalah 3. Nah, kemudian di sini lakukan looping lagi. Jadi sekarang nilainya itu bertambah jadi 1. Nah, 1 itu apakah lebih kecil daripada 2? Karena memenuhi, maka akan dilakukan program ini. Jadi sekarang nilainya itu adalah nilai 2 kan. Jadi sekarang nilai kedua. Nah, nilai 2-nya itu akan dimasukkan ke dalam nilai dengan indeks 2. Jadi indeks ke 1. Jadi sekarang nilai itu menampung nilai adalah 3 dan 2. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian loopingnya, pengurutannya. Bagaimana cara pengurutannya? Jadi, kan sekarang nilai dari datanya itu, panjang nilai dari datanya itu adalah 2 kan. Jadi nilai length itu panjangnya itu adalah 2. Nah, jadi di sini nilai length itu panjangnya itu 2. Nah, kemudian kita lakukan peluangan di mana nilai I itu sama dengan 0. I itu lebih kecil, 0 itu lebih kecil nggak daripada 2. Karena lebih kecil, maka nilai. Jadi di sini I itu adalah 0 sekarang nilainya. 0 kan? Nah, kemudian for integer J, 0 ditambah dengan 1. Jadi nilainya itu adalah 1 kan? Nah, kemudian J, 1 itu lebih kecil nggak daripada 2. Karena dia lebih kecil, maka kondisinya akan dijalankan di mana jika nilai J itu lebih kecil daripada nilai awalnya itu adalah 0, nilai J, jadi nilai J dengan indeks 1. Nilai J dengan indeks 1 itu adalah 2 kan? Jadi di sini nilainya itu adalah 2. Jadi di sini dengan indeks I dengan indeks 1, jadi nilainya ini adalah 2. Nah, 2. Nah, habis itu nilai awalnya tadi apa? Indeks ke 0 kan? 0 tadi. Nah, indeks ke 0 itu berapa? 3. Jika nilai 3. Nah, jika nilai 2 itu lebih kecil daripada nilai 3, maka nilai awal yang tadi 0 itu akan menyimpan nilai 3. Nah, kemudian lakukan pertambahan lagi. Sekarang nilainya ini adalah 2. Nah, sekarang nilainya ini adalah 2. Nah, 2 itu memenuhi nggak sih? Memenuhi nggak? 2 itu lebih besar, lebih kecil daripada 2 nggak? Nggak kan? Jadi proses ini nggak dilakukan lagi. Langsung pindah ke proses ini.
yang dimana integer whole itu akan menampung nilai indeks awal, yang dimana dengan indeks awal itu adalah 3 sekarang. Nilainya itu adalah 3. Nah, nilai dengan indeks awal itu akan menampung nilai i. Nilai i tadi apa? Nilai itu adalah 2. 0 kan? Jadi dengan nilai dengan indeks ke 0 itu adalah 2. Nah, nilai dengan indeks ke i itu akan menampung nilai dari whole tadi, yaitu adalah sekarang itu adalah 3. Nah, jadi udah siap dengan prosesnya. Nah, maka akan lakukan pengulangan lagi. Jika kondisi tidak memenuhi, maka akan langsung ke perintah ini. Untuk menghasil. Nah, jadi seperti itu proses tahapan-tahapan bagaimana sih proses pengurutan itu dilakukan. Nah, kemudian coba kita run file-kan, kita run programnya dengan shift F6. Kemudian kita masukkan nilainya, nilai acak aja. Kemudian kita enter. Nah, maka ini adalah hasil dari program yang kita lakukan tadi. Nah, sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.